membuat orang kebanyakan kadang-kadang atau bahkan di seluruh waktu mereka kadang-kadang tidak berpikir tentang pentingnya memilih antara berbicara atau diam. Tetapi bagi orang yang sering menggunakan akalnya, maka mereka akan selalu diajak berpikir, diajak berdialog tentang apakah saya harus menyampaikan pesan-pesan ini, berbicara pada suatu waktu, atau diam pada saat tersebut. Orang yang selalu berpikir tentang perlu tidaknya berbicara atau perlu tidaknya diam pada suatu kesempatan akan selalu mengolah bagaimana ia harus berbicara dan kapan ia harus diam. Paling tidak ia bisa berpikir bahwasanya ketika seseorang mesti berbicara, ketika seseorang mesti menilai sesuatu yang lain, maka dia harus mencoba berpikir kembali apakah yang dia sampaikan itu bermanfaat bagi dirinya atau bagi orang lain. Dan pada saat yang sama dia juga berpikir apakah ucapan-ucapan yang keluar dari mulutnya itu akan memberi mudarat, akan berbahaya, atau akan melukai perasaan siapapun yang mendengarnya. Bukan hanya orang yang mendengarnya, bahkan ucapan-ucapan kita kemudian bisa diteruskan oleh orang lain, baik itu dalam bentuk berita oral ataupun dalam bentuk catatan-catatan. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang kita miliki saat ini. Apa yang kita sampaikan detik ini bisa didengarkan, bisa disampaikan pada detik itu juga pada orang lain di tempat-tempat yang jauh sekalipun. Ketika kita berpikir tentang apakah ucapan kita ini bermanfaat atau tidak, maka kita selalu mengolah kembali. Di situ ada semacam proses pendewasaan, ada proses kreatif akal kita tentang kata-kata apa yang mesti keluar. Boleh jadi sebuah kata telah mewakili 100% apa yang kita inginkan dalam pikiran kita. Tetapi kadang-kadang kita menggunakan atau memilih kata-kata yang juga mewakili aspirasi yang ada dalam akal kita, dalam perasaan kita. Tetapi boleh jadi diterima secara keliru oleh orang lain. Disinilah betul-betul seseorang diajak untuk selalu berpikir, selalu mengolah kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Dalam kesempatan itu kemudian kita juga harus mempertimbangkan siapa yang mendengar ucapan kita. Di situ ada kembali dialog kreatif itu tentang kata-kata yang harus dipilih pada komunitas-komunitas tertentu. Ketika berbicara dengan komunitas-komunitas lain misalnya, maka bahasa atau kata-kata yang digunakan walaupun memiliki makna yang sama akan berbeda satu sama lain. Disinilah kecerdasan otak kita kemudian diuji untuk membuktikan bahwa manusia yang salah satu karakternya ini sebagai makhluk yang berbicara, makhluk yang menyampaikan pesan, diuji sedemikian rupa. Diuji entah oleh sesama manusia atau oleh Tuhan yang kita yakini. Pemirsa yang berbahagia, dalam mengolah kata-kata tersebut, mau tidak mau kita akan selalu diajak berpikir tentang model-model penyampaian, model-model kalimat yang ingin kita sampaikan. Misalnya begini, kadang-kadang ketika kita berbicara dengan orang banyak, maka kemudian kita berpikir tentang bagaimana caranya supaya kalimat yang keluar dari mulut kita ini bisa dipahami oleh khalayak umum, dimanapun tingkat intelektualitas mereka. Nah, di sini kemudian kita terus diajak untuk berdialog dengan diri kita sendiri tentang kata-kata yang akan kita keluarkan tersebut.